Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ya'tiyaka al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa majjid ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatih lima ughliqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsiyal mudhibata bi taqwallah. Fa inna taqwa huwa 'izzun wa hirzun lana jami'an li'anna nala al-falaha fil jannati wa hadha huwa fawzul 'azim. Faqad faza al-muttaqun kama qala Allah ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puncaknya pujian hendaklah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat sekalian alam, zat yang maha menghidupkan dan maha mematikan, zat yang maha mampu lagi maha kaya, zat yang maha menyiksa lagi maha lembut. Salawat serta salam teriring untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang memberikan kepada kita, mengajarkan kepada kita segala hal, segala cara supaya kita ini bisa mendapatkan kesuksesan, bisa mendapatkan keselamatan dan bisa diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pula beliaulah sosok yang rela untuk menangguhkan doanya, doa yang bisa beliau berikan untuk kedua cucu tercintanya, supaya kedua cucu tercinta beliau tidak masuk, tidak meninggal dalam keadaan terbunuh, tapi beliau rela untuk kemudian doa tersebut beliau tangguhkan untuk diberikan kepada siapa? Untuk diberikan kepada hambanya nanti, untuk diberikan kepada umatnya nanti di hari kiamat berbentuk syafaatul uzma, berbentuk sebuah permohonan, berbentuk sebuah syafaat yang besar, syafaat yang menandakan bahwa urusan kita di alam hisab nanti itu akan dipermudah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapatkan syafaat tersebut adalah orang-orang yang terpilih, dan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat tersebut akan mudah dalam melalui segala proses-proses dia untuk kemudian dia sampai kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau rela untuk menggadaikan itu semua, untuk diberikan kepada siapa? Untuk diberikan kepada umatnya. Bahkan beliau rela dengan tangisannya, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua umatnya. Tapi Allah tidak memberikan kepada semua, tapi Allah memilihkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jemaah Allah taala, marilah bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini. Apa itu takwa? Takwa itu adalah munculnya rasa takut dan juga rasa berharap dalam diri kita. Rasa takut saat kemudian dalam diri kita ini ada keinginan. Belum kita melakukan sebuah perbuatan, tapi ada keinginan dalam diri kita untuk kemudian kita melakukan hal-hal yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala atau hal-hal yang merupakan syubhat menurut syariat Islam ini. Kita takut untuk melakukannya dan kemudian kita berharap terhadap semua amalan yang kita lakukan, terhadap semua kegiatan, kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, itu semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka saat muncul rasa takut dan juga muncul kemudian rasa berharap dalam diri kita, itulah tandanya Allah terus menambahkan ketakwaan dalam diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, merupakan salah satu syarat dari orang itu disebut sebagai para ulama, orang itu disebut sebagai orang-orang yang alim adalah innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang-orang yang alim, orang-orang yang paham dengan agama, mereka lah orang-orang yang punya rasa khasyah
Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian berbahagialah kita yang Allah Subhanahu wa taala selalu karuniakan dalam hidup kita, dalam diri kita, rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebentar lagi akan memasuki kepada bulan Sya'ban. Bulan yang disebut oleh para ulama dengan istilah sebagai bulan persiapan. Ini tidak serta-merta ulama menyebutkan hal demikian, tapi ini seperti halnya yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, menurunkan perintah untuk puasa Ramadan di awal bulan Sya'ban. Kenapa Allah menurunkan perintah puasa Ramadan di awal bulan Sya'ban? Supaya manusia itu menjadikan bulan Sya'ban ini sebagai bulan persiapan untuk kemudian dia bisa menjalankan ibadah Ramadan di bulan yang mulia. Segala hal yang kita lakukan berupa kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelipat gandaan yang tak terhingga. Untuk kita menyambut bulan tersebut, kemudian Allah berikan satu bulan khusus untuk kita melaksanakan persiapan, yakni di bulan Sya'ban ini. Maka kemudian muncullah pertanyaan, apakah yang harus kita siapkan di bulan Sya'ban ini? Sekurang-kurangnya ada 3 amaliyah yang bisa kita persiapkan di bulan Sya'ban ini. Yang pertama adalah, sebagaimana bulan Ramadan sangat identik dengan yang disebut dengan puasa, maka bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita disunahkan untuk memperbanyak amalan puasa-puasa sunnah kita. Kenapa kita harus berpuasa? Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan." Barang siapa yang dia itu berpuasa 1 hari dengan niatan ikhlas karena Allah, maka Allah akan larang wajahnya, Allah akan larang tubuhnya untuk masuk ke dalam neraka selama 70 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa puasa seseorang yang dia itu dalam puasanya itu karena ikhlasillahi ta'ala, karena fisabilillah, itu mendapatkan pahala, dia dilarang untuk masuk ke dalam api neraka. Kemudian yang kedua, ahtasibu indallahi ayyukaffira sanatal madiyata wal baqiyata. Ini adalah sabda dari Rasulullah SAW. Beliau mengomentari tentang pahala dari puasa Yaum Arafah. Puasa sunnah Yaum Arafah itu bisa kemudian menghapuskan segala dosa-dosa yang kita lakukan di tahun sebelumnya dan di tahun setelahnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa puasa itu mempunyai hikmah, bahwa dia bisa menggugurkan segala dosa-dosa kita. Maka kemudian macam-macam puasa apakah yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban ini? Yang pertama adalah puasa Daud, yang kedua adalah puasa Ayyamul Bid, kemudian yang ketiga adalah puasa Yaumul Isnin wa Yaumul Khamis. Itu adalah rangkaian-rangkaian puasa yang bisa kita lakukan. Bisa kita usahakan dalam rangka kita mempersiapkan diri kita untuk menuju bulan Ramadan. Hikmah dari puasa tersebut adalah bagaimana kita bisa dengan puasa kita ini memperkuat mental kita untuk kita menuju bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi kita sudah terbiasa untuk menahan syahwat-syahwat dalam diri kita. Dan itulah esensi dari puasa seseorang. Kemudian yang kedua adalah yang identik dengan amaliyah untuk mempersiapkan bulan Ramadan, yakni salat malam. Allah Ta'ala berfirman dalam ayatnya, "Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila." Dan di waktu malam maka bersujudlah engkau wahai manusia, wasabbihhu lailan tawila, dan bertasbihlah di waktu malam yang panjang. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada setiap umatnya harus mempunyai sebuah keidentikan bahwa dia itu orang-orang yang di malam harinya dia melakukan sholat malam, beribadah, bersujud dan juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang merupakan perintah pertama. Sholat yang Allah perintahkan pertama kali
kepada umat manusia melalui lisan Rasulullah SAW adalah salat malam. Seperti yang tertera dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Berdirilah kamu di waktu malam kamu. Perintah salat malam. Kenapa salat malam? Karena salat malam inilah langkah yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk menjadikan mental kita di hari tersebut, di hari di mana kita melakukan salat malam tersebut, menjadi mental-mental yang semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasan kenapa Rasulullah SAW saat kemudian akan diberikan kepadanya perintah untuk berdakwah dengan dakwah yang sangat-sangat susah sekali, maka perintahnya adalah untuk melaksanakan sholat malam. Sholat malam itu adalah merupakan benteng yang bisa kita lakukan. Benteng ini bisa mencegah diri kita untuk melakukan hal-hal yang buruk dan menjadi penguat untuk kemudian kita bertubi-tubi merasa haus terhadap kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di hari tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ibadah yang bisa kita lakukan untuk persiapan kita di bulan Ramadan, yakni tilawah Al-Quran. Inilah yang disebutkan oleh para ulama. Para ulama menyatakan bulan Ramadan itu adalah bulan Sya'ban, itu adalah Syahrul Qur'an. Bahkan ulama menyebutkan bulan Sya'ban adalah bulannya para membaca Al-Quran. Kenapa dilakukan demikian? Karena di bulan Sya'ban, di zaman dahulu para ulama mereka melakukan bulan Sya'ban ini sebagai bulan mereka memulai memperbanyak bacaan Al-Quran mereka. Mereka tidak memulainya di bulan Ramadan, mereka mulai di bulan Sya'ban. Karena itulah kemudian muncul beberapa ulama, cerita-cerita kita yang bisa kita dapatkan bagaimana Imam Syafi'i, beliau menamatkan berpuluh-puluh kali tamat di bulan Ramadan. Kenapa beliau bisa melakukan hal tersebut? Karena beliau memulainya bukan di bulan Ramadan, tapi beliau memulainya tilawah tersebut di bulan Sya'ban. Dan yang terpenting di sini adalah kita bukan membaca Al-Quran, tapi kita bertilawahi Al-Quran. Bedakan antara membaca dan juga bertilawah. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita bertilawahi Al-Quran. Kenapa kita harus bertilawahi Al-Quran? Karena di dalam unsur tilawah terdapat yang namanya at-tadabbur. Dan tadabbur inilah inti dari kita berinteraksi dengan Al-Quran. Tadabbur, apa arti tadabbur tersebut? Tadabbur adalah menginternalisasikan isi Al-Quran terhadap kehidupan sehari-hari kita. Jadi orang yang dia itu berinteraksi dengan Al-Quran dengan tanpa tadabbur, maka di dalam hatinya itu hanya sekedar melafalkan saja. Tapi orang-orang yang terbiasa untuk mentadabburi ayat Al-Quran, maka bukan hanya sekedar melafalkan, tapi dia terbiasa untuk kemudian teringatkan terhadap apa yang dia lakukan pada hari tersebut dengan Al-Quran yang dia baca. Sehingga semakin banyak amalan-amalan soleh yang bisa dia lakukan, sehingga semakin dia berhati-hati untuk tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.